Kalau yang cukup lu suka dari season satunya ini apa? Oke, pick kedua gua adalah Omega Level Mutant nih. Gua ngambil ini adalah Jean Grey. Oh iya. Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai nerds, balik lagi nih sama gue Billy Dan gue Vali. Kita adalah Nerdy Bro dan ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke. Kita kembali lagi ya untuk kasih rekomendasi tontonan buat kalian. Dan seperti biasa sebelum kita kasih rekomendasi, jangan lupa tontonin semua konten-konten kita di berbagai platform. Ada di YouTube, Spotify, TikTok, dan Instagram. Betul. Dan buat yang mau support kita langsung bisa juga nih dicek di Saweria nih yang di sini. Oke, kita mau bahas apa nih, Bil? Kita mau bahas rekomendasi series lainnya nih pokoknya. Oh, oke. Kan kemarin udah series, sekarang series lagi nih ya. Ya, oke. Oke, langsung kita kasih ini aja, mulai aja kali ya. Rekomendasinya kali ya. Oke, silakan dinikmati. Let's nerdy. Oke, series yang akan kita rekomendasikan adalah series animasi ya. Ya, Dan apa tuh? series animasi yang cukup fenomenal nggak sih betul sebenarnya? sekali. Ini salah satu yang gue suka juga. Ya, series ini adalah series X-Men 97 Season 2. Dia sebenarnya udah tayang dari 1 Juli kemarin ya. Dan berarti ini udah episode kedua juga harusnya udah tayang nih. Episode 2-nya harusnya udah tayang video ini. Kan dia per week, dia weekly gitu nggak sih? Biasanya Rabu nggak sih? Oke, kita bacain karakternya yang balik lagi. Soalnya kalau bacain case kayaknya ya pengisi suara. Nggak apa. Oke, karakter yang balik lagi ya. Tim X-Men-nya ya seperti Cyclops, Wolverine, Profesor X, Magneto, ya dan lain-lain ya. Betul. Dan villainnya mungkin kalau dari trailer udah kelihatan kali ya. Iya, kan udah ditis juga dari akhir season 1. Villainnya itu ada Apocalypse. Dan juga mungkin ada beberapa karakter lain yang mutan baru yang nongol di trailernya ya, kayak apa ini ya. Polaris lo tau nggak? Polaris tahu. Yang warna rambutnya hijau. Terus anak Magneto kan? Iya, Wolfbane. Ya, terus sama kalau ada yang gue sempat lihat breakdownnya itu ada mutant juga namanya ini Exodus. Oh, oke. Oke. Kalau mungkin lanjut bahas ceritanya ya, kayak kalau melihat ending dari season 1 kan si tim X-Men-nya tersebar nih ya. Ada yang di masa depan, ada yang di masa lalu gitu ya. Dan mereka sepertinya ini akan sama-sama berhadapan dengan Apokalips gitu ya. Betul. Dan kan Apokalips juga sebenarnya kan big bad villain. Istilahnya kalau gue nganggapnya mungkin kan kalau Avengers musuh gedenya Thanos. Nah, Apokalips itu salah satu musuh terbesarnya juga kan X-Men. Betul. Dan walaupun sudah pernah debut di X-Men Apokalips, mungkin orang penerimaannya agak kurang kali ya. Iya, gue juga jujur agak kurang sih. Nah, yang bikin ini menarik tapi ada kan karena series ini tuh berlatarnya di multiple timeline gitu ya, ada yang masa lalu. Iya. Kan kalau yang di masa depan tuh si Cyclops sama Jean ya. Ketemu si anaknya kan yang masih yang masih muda gitu. Terus di masa lalu tuh Magneto Rogue ya. Iya, kalau profesornya gue lupa tuh. Dan ada di masa sekarang juga. Iya, masa sekarang Cable itu si Cable sama Forge. Kayaknya mereka yang akan berusaha buat balikin tim X-Men ini. Mencari cara lah. Kan si Bishop kan technically time travel juga gitu kan. Betul. Nah, yang bikin menarik ini adalah kan dia timeline-nya banyak. Dan akan ngadepin satu musuh gitu lah istilahnya pokoknya. Nah, ini gue tuh agak ada paralel sama nonton film X-Men di season depan. Itu kan juga kan misinya ada dua-duanya. Iya, ada multiple, ada yang ada misi masa lalu, ada misi sekarang. Dan itu ada depan misi sekarang. Dan itu adalah film X-Men kesukaan gue sih. Gue juga sih. Kayak wah, jadinya tuh ke-recall kayak itu lagi. Jadi gue cukup excited nungguin season 2 ini. Dan dulu tuh yang bikin gue suka sama itulah, selain actionnya sudah pasti salah satu yang paling bagus juga di film X-Men. Ini sih kayak bener-bener istilahnya konsep time travel tuh yang kayak lu caranya nyelamatin masa depan itu dengan lu balik ke masa lalu dan ubah
timelinenya, kalau nggak bisa. Meskipun kalau di Avengers beda ya, Endgame beda ya. Betul. Ya cuman jadinya kayak paralelnya langsung berkaitan gitu ya. Dan ya yang bikin X-Men Days of Future Past itu menarik adalah yaitu ada dua portrayal karakter yang sama tapi different timeline tuh gue suka Betul. banget dan Iya. dua-duanya dapat gitu loh. Iya, betul. Mau Magnetonya, mau Profesor X, dua-duanya tuh kayak wih karakternya mantap nih. Iya, benar sih. Oke, kalau kita lanjut bahas dari series ini sendiri, kan season satunya cukup fenomenal ya. Kalau yang cukup lu suka dari season satunya ini apa? Ini sih season satunya maksudnya yang gue suka sih sudah jelas maksudnya development karakter dari masing-masingnya gitu ya. Mungkin paling gampang ini deh Magneto deh. Maksudnya kan kalau dari film-filmnya yang layar lebar Ian McKellen itu ya gue respect juga sama karakternya, tapi kan lebih kelihatan sisi jahatnya lah ya, sisi villainnya saat di sini. Nah, kalau di sini tuh walaupun dia villain, tapi maksudnya kita tahu loh, maksudnya sebenarnya meskipun ini ya yang era Michael Fassbender agak ya sisi ininya juga ya. Kalau yang di sini tuh di animasinya tuh lebih karakter maksudnya si jahat-jahatnya Magneto tuh maksudnya purpose itu kita tahu dia ingin Jelas. kepentingan semua mutant gitu. Iya. Betul. Stance-nya jelas gitu ya. Iya. Berarti yang cukup lu suka momennya tuh yang di season 1 yang ini, yang space ya. Yang space ya, betul. Oh iya sih, gue juga. Oh bagus sih. Keren tuh. Yang di UN ya, di PBB. Ya walaupun kan ternyata di situ kan dia ini kan dia kan sempat mau ngikutin Profesor X tuh. Walaupun ujung-ujungnya kayak gue nggak bisa nih, akhirnya dia balik jahat lagi lah. Iya pas di splitnya itu kan kayak cukup keren adalah akhirnya ya udahlah dia karena dapat kepercayaan dari Profesor X kan dilimpahin ke dia gitu. Ya udahlah gue akan coba menjalankan tim X-Men ini dan legasinya si Profesor X gitu kan. Ya. Dan speednya bagus, akhirnya dia coba menjalankan itu meskipun nih tadi ujung-ujungnya dia balik ke old ways-nya gitu ya. Ya. Oke. Kalau gue apa ya? mungkin yang cukup gue suka ini sih ya mungkin kalau secara overall adalah ini gue suka penggambaran X-Men sebagai tim tuh di sini lebih kelihatan solid aja sih. Apalagi kayak beberapa karakter kayak Cyclops kelihatan banget tuh dia leader yang emang capable gitu kan. Kalau di live action tuh kurang terlihat lah. Ya, Cyclops. Karena lebih centernya di Wolverine ya. Kelihatan paling Cyclops kelihatan agak mimpin tuh cuman di X-Men pertama. X-Men kedua kan dia ketangkep technically. X-Men ketiga udah depresi. Iya, makanya jadi kayak di series ini tuh Cyclops dapat justice lah, dapat leader, sosok leadernya kelihatan lah. Iya, dan mungkin momen favorit gue yang pas episode 1 sih, yang dia ya ngomong to me, my X-Men. Wah, itu keren sih. Iya, benar sih, itu keren sih. Ngumpul tak gitu kayak wah, ya apa 5 X-Men sebagai tim itu kayak dapat di kayaknya live action ada nggak sih kayak gitu? Gue lupa sih. Udah lama nonton X-Men, apalagi X-Men pertama kan. Mungkin ada, gue lupa sih. Iya. Tapi kalau misalkan bahas X-Men ini mutant favorit lo dan yang lu berharap muncul tuh siapa? Ada nggak yang muncul? Yang berharap muncul di ini. Ya dan favorit gitu. Kalau mutant favorit gue jelas Wolverine. Oh, Wolverine ya. Walaupun sebenarnya mungkin gue suka Wolverine tuh karena ini sih, istilahnya comic book Wolverine gue nggak sesuka sama live actionnya. Oh, iya. Iya mungkin karena yang meranin Hugh Jackman juga, maksudnya dapat aja sih menurut gue sengak-sengaknya gitu. Tapi lu ada nggak yang kayak mutant yang lu berharap ada di X-Men 97? Ini mungkin Quicksilver udah muncul ya? Apa belum sih setahu gua? Kayaknya ini sama si yang dia ditiru sama Morph nggak sih? Oh iya. Iya benar. Oh iya. Kalau gua mutant favorit sebenarnya gua agak bingung sih. Gua tuh cukup suka Iceman, tapi gue juga suka ini Gambit sih dapat di seriesnya. Walaupun Gambitnya si ini juga itu kan gue bilang Gambit tuh kemungkinan balik ya meskipun dia udah mati season 1 dia kan ditis di pos kayak kredit. Ini ya sih dia tuh direkrut sama Apocalypse jadi Horseman of Apocalypse. Cuman yang 3-nya lagi gue belum tahu sih. Iya. Biasanya kan Archangel selalu ada tuh. Iya, Archangel selalu ada.
kalau yang di filmnya kan ada Psylocke sama Ya, satu lagi itu. Magneto, cuman ini kan kayaknya beda ya kalau ini. Oke. Nah, ngomongin X-Men, selanjutnya kita langsung main game kali ya. Main game, oh bener juga. Dan karena X-Men kan tim, bagaimana kalau kita draft pick tim X-Men kita nih? Pilihan Oh masing-masing. benar. Pilih 5 tim X-Men lu, 5 karakter tuh Ya, masuk tim X-Men tapi lu. draft pick ya, draft pick maksudnya Betul. kalau gue sebut lu nggak boleh sebut. Betul. Mungkin dan mungkin biar agak seru ada rules-nya kali ya. Jadi kan kalau mutant tuh ada level-levelnya ya. Paling tinggi kan yang Omega. Nah ini kayaknya biar nggak diambil semua gitu, maksimal Omeganya 2 aja ya. Ya boleh. Oke, boleh sih. Oke. Oke, ini mau gue dulu lu dulu. Lu dulu deh. Oke. My X-Men team pilihan pertama ini gue nggak langsung ngambil yang Omega, tapi ini cukup kuat juga ya. Maksudnya hampir Omega lah. Adalah Profesor X. Oh, oke. Iya, dia bukan Omega ya, tapi ya. Ya, dia bukan di level Omega. Oke. Soalnya kalau nggak salah tuh, kalau Omega tuh harus yang dia tuh level apa, kekuatan tertingginya tuh unscalable gitu loh. Dia bisa yang kayak kan kalau misalkan Profesor X kan dia terbatasi harus pakai Cerebro kan. Betul. Ya. Oh iya benar. Walaupun ya meskipun dia dampaknya udah juga ini juga ya, hampir Omega lah. Oke. Ya kenapa dia perlu ini gue masukin dalam ini adalah ya karena dia sosok yang inspiring, pinter juga, leadership juga, dan ya udah dia bisa, ya maksudnya dengan mind controllingnya kan bisa ngatur siapa aja gitu, kecuali yang pakai helm. Ya. Oke, kalau lu udah nyebutin itu, gue langsung nyebut untuk draft pick pertama gue adalah karakter kesukaan gue tadi gue udah sebut, Wolverine. Oh iya benar. Ya, iya mungkin nambahin dikit, gue suka Wolverine sebenarnya memang jujur karena live actionnya, karena Hugh Jackman-nya, tapi maksudnya karena itu pun jadi ngepoin di komiknya juga, dan ya walaupun versi komik lebih ini ya, lebih brutal nggak sih? Iya, lebih brutal, lebih kelihatan banget anti-hero-nya gitu. Betul, ya. Iya. Dan tapi maksudnya tetap gue suka karakternya dan kemampuannya sih. Sebenarnya kemampuannya simpel gitu ya, tapi maksudnya ya dia maksudnya sosok yang kayaknya mungkin salah satu paling pengalaman juga nggak sih? Iya. Kayak field agentnya juga gitu nggak sih? Kan dia terkenalnya ini nggak sih, kayak salah satu tracker paling handal gitu. Betul, Kan. Iya. Kan sama ini kan apa? Dia tuh ada kata-katanya gitu. Kayak I'm the best at what I do. Ya, itu kayak iya pokoknya dia tuh dalam hal kayak tracking ngebunuh tuh paling jago gitu. Betul. Oke, itu pick pertama lu ya. Oke. Lanjut kali lu pick 2. Oke, pick kedua gua adalah Omega Level Mutant nih. Gua ngambil ini adalah Jean Grey. Oh, iya bener juga ya. Kan kalau lu tadi bisa misalkan bilang Profesor X telepat ya, Jean Grey juga telepat. Iya sih, tapi dia beyond that. Iya. Dia punya dan Profesor X nggak bisa masukin pikirannya Jean Grey. Betul, Karena bisa. telepat ya. Kayaknya mungkin bisanya saling ngobrol gitu Iya. Nah, dan maksudnya ya dia teleport, maksudnya terus ngontrol apapun gitu lah. Maksudnya kan kalau istilahnya dia kayak Magneto sama Profesor X digabungin, tapi dia kemampuan Magnetonya bisa lebih lagi. Jadi kayak wah kuat banget lah. Kalau masalah kuat ya kuasa satu yang terkuat lah, walaupun ya ada minusnya mentally unstable. Tapi ini iya belum termasuk Phoenix Force ya. Betul, iya bukan. Oke. Oke, lanjut pick nomor 2 gue. Oke, lu udah ambil Omega Level Mutant, gue juga ambil Omega Level Mutant adalah Storm. Oke, iya. Storm yang pertama adalah gue suka adalah base kemampuannya gue cukup suka ya. Listrik kan paling sering pakai listrik tuh gue suka lah. Namanya juga catchy dan menurut gue dia adalah role-nya penting untuk tim ini adalah karena dia kayaknya ngapain aja bisa gitu. Dia tuh levelnya dia tuh julukannya kan kayak living disaster gitu kan, kayak dia bisa bawa ya maksudnya dengan kemampuan ngatur cuacanya tuh bisa bikin petir, badai, typhoon, banjir gitu-gitu kayak wah mantep banget. Ini sih ya mungkin yang gue bilang kalau Storm tuh ini
dia ini kalau di game lah, ini kayaknya role apa aja bisa. Maksudnya Kalau main kayak role support dia bisa, tapi kayak terus untuk role yang lebih fokus kayak assassin gitu, kayak untuk ngebunuhin, misalnya misi kayak ngebunuhin jadi tank juga orang gitu. Iya, tank juga bisa. Benar. Jadi kayak role-nya jadi bisa macam-macam gitu. Multifungsi ya. Iya, betul. Oke, lu tuh tadi pick 2 ya? Oke, lu lanjut pick 3 berarti. Pick 3 gua. Oke. Gua akan pick Omega Level Mutant lagi. Adalah yang tadi gue sempat bilang juga, Iceman. Oh, oke. Orang suka lupa ya, benar. Iceman itu Omega Level Mutant. Walaupun kemampuannya simpel ya. Iya, itu di komik sih, kan kalau penggambaran live actionnya belum ada ya yang menunjukkan dia Omega Level Mutant. Ya. Kalau yang di live action tuh ya belum belum selevel itu lah. Iya, Oke, kenapa gua suka ya karena itu sih dia Omega Level Mutant dan fits. Dia salah satu fits terkerennya di komik adalah dia bisa nge-freeze sebagian dari Hell. Pokoknya ada storyline gitu. Gue terus nyari kan best fitnya itu, wah keren banget sih. Terus kayak kan kalau lu Omega Level Mutant tuh berarti dalam kemampuan itu nggak ada yang lebih hebat dari dia. Maksudnya dalam hal ice dan itu nggak ada yang lebih kuat dari Iceman. Iya. Makanya kayak wah itu fit yang keren sih. Ya. Dan orang banyak lupa sih sebenarnya. Tapi mungkin fun fact sedikit tentang Iceman tuh kan dia tergambarkan ladies man ya. Ternyata dia ini juga dia gay juga nggak sih? Oh iya. Gue pernah ini sih. Gue pas tahu fact itu kayak wah ternyata gay ya gitu ya. Oke, ini gue berarti 3-4 ya. Pilihan ketiga gue adalah kayaknya nggak pantas kalau nggak nyebut ini. Magneto. Oh iya, bener juga ya. Eric Spencer ya. Maksudnya kayaknya kalau milih tim X-Men masa kita nggak sebut dia? Ya kemampuannya sudah jelas lah ya, tidak usah diragukan. Betul. Meskipun gue mempertanyakan, lu masukin Wolverine dan Magneto dalam satu tim, kayaknya nggak aku. Iya sih benar. Dan di season kemarin berantem antara Wolverine dan ini agak brutal ya. Iya, yang ada scene adamantiumnya yang adamantiumnya diambil itu persis komik tuh. Ya, agak sadis juga sih. Dan emang kan kayaknya Wolverine tuh salah satu mutant yang emang Magneto benci gitu. Sama sebaliknya kan? Iya kan, kalau yang Magneto tuh sama mutant lain dia nggak pernah benci gitu loh. Cuman mungkin kalau sama X-Men beda pandangannya, cuman nggak benci. Kalau Wolverine tuh yang agak dibenci gitu. Iya benar. Dan emang Magneto tuh Omega level ya. Betul. Iya. Kan emang kalau Omega tuh dia bisa efek surroundingnya penting banget gitu. Maksudnya bisa. Ya kan kayak kontrol logam kan maksudnya kayak iya kan yang di X-Men 97 season 1 kan dia ini kan iniin magnet. Iya, maksudnya mempengaruhi kutub bumi gitu kayak. Iya, Sentinel juga nggak bisa dipakai kan gokil. Iya. Wah, iya. Oke, lanjut. Pilihan nomor 3. Pilihan 4 gua ini agak underrated tapi gue cukup suka juga, apalagi pas gue taunya itu dari ini film X-Men Days of Future Past juga dia di situ. Adalah ini Sunspot, karakter Sunspot. Oh iya Sunspot. Iya, kemampuannya sebenarnya ya agak-agak pyrokinesis juga sih, tapi kan dia ceritanya sumbernya kayak dia matahari gitu lah ya. Dan ya mirip human torch. Ya, dan gue cukup suka tuh ya itu karena kemampuannya kan pyrokinesis, gue cukup suka lah. Dan nama karakternya siapa? Ini ya apa? Robert Da Costa. Iya Da Costa. Dia di season kemarin juga ada kan, masih muda ceritanya. Iya. Yang dipasangin sama Jubilee kan. Iya. Kemampuannya ini juga maksudnya kan kayak pyrokinesis, terus bisa terbang juga. Iya, mirip human torch sih. Iya, oke. Tapi lu lebih suka itu apa Human Torch? Tapi gue suka istilahnya kalau di X-Men lah gitu. Oke. Oke, lanjut pick nomor 4 gua ya. Oke. Gua akan pilih the leader of the X-Men adalah Cyclops. Oke. Meskipun dia bukan yang dalam kemampuan bukan yang paling hebat, fitsnya bukan yang mata-mata banget, tapi ya setiap tim tuh butuh pemimpin. Dan menurut gua dia adalah tactical leader yang sangat bagus lah. Apalagi penggambarannya di komik mungkin bisa, kalau di komik tuh penggambaran dia sebagai good leader tuh menyaingi setara sama menyaingi Captain America. Ya setara ya, hampir setara.
Iya, sampai ada meme-nya tuh kan mereka sering berantem tuh Captain America sama Cyclops, kayak Captain America kalau di komik tuh rasis sama mutant, ada ininya gitu kayak. Oh, Iya. iya. Oke. Iya, Cyclops di series ini di-redeem banget sih menurut gua, Iya, bagi gua ya. iya. Oke. Iya, Itu udah last pick ya? enggak, itu masih pick nomor 4. 4 ya? Oh, enggak, ini habis ini last pick ya. Iya, habis Gua ini. soalnya sisa last pick nih nanti. Oke, last pick gua sebenarnya gua mau kalau memilih karakter yang gua suka, gua mau milihnya tadi kan Gambit, cuman kayaknya gua milih yang lain, yaitu Beast. Oh. Jadi biar timnya agak balance, ada yang pinter gitu. Walaupun bis kemampuannya biasa aja ya. Ya meskipun secara kemampuan dia tuh levelnya beta apa alpha, gue lupa deh. Pokoknya Enggak alpha, beta ya. Karena setahu gue kalau beta itu appearance-nya pun bukan kayak orang normal. Kan dia kulitnya biru kan. Ya. Dan memang secara kemampuan pun ya dia memang agak punya super strength, super speed gitu, memang agak punya level super soldier lah. Cuman bukan yang di level mantep banget gitu. Tapi kan karena dia pinter. Nah, itu role yang dibutuhkan dalam itu pinternya maksudnya ini nggak? Masuknya super power juga nggak pinternya? Iya sih. Ya menurut gue dia salah satu karakter Marvel terpinter juga kan. Illuminati juga ya? Dia ada yang masuk Illuminati, ya versi dia yang masuk Illuminati itu ada. Kayak kayaknya dia gantiin Profesor X ya. Iya benar sih. Oke. Berarti tinggal last pick lu nih. Last pick gua ini adalah kayaknya kalian nyebut X-Men juga nggak adil kalau nyebut satu karakter ini. Dia adalah The Mark with the Mouth, Deadpool. Oh iya. Jangan lupa itu mutant juga itu. Iya sih, tapi lu secara role numpuk-numpuk dong ya. Iya, memang. Dia role sama banget ya kayak. Iya. Bedanya ya dia lucu. Iya. Dan pakai bacot. Iya. Kita salah satu karakter paling ikonik juga ya, X-Men ya. Salah satu mutant paling terkenal juga lah sekarang, sampai punya trilogi film. Karena endingnya lah, karena portrayalnya kayak Ryan Reynolds-nya juga sih. Dan maksudnya ya mutant yang punya klub bola ya. Oh iya juga benar. Dan maksudnya kan kayak dia kemarin dari film terakhirnya lah, contoh mungkin dibahas yang sama Wolverine juga jadinya kayak ikonik lah duo itu, Wolverine dan Deadpool. Dan secara kemampuan dia meskipun mirip sama Wolverine, dia beda kemampuannya adalah bisa trash talk sama breaking the fourth wall. Betul. Iya juga bener. Oke. Itulah tadi tim kita, tim X-Men kita. Sebutin kali ya? Iya, sebutin kali ya. Gua ada nih, sambil tulis kali. Gua ada Profesor X, terus Storm, terus Iceman, terus siapa tadi? Cyclops sama Beast. Oke, kalau gua itu Wolverine, terus Jean Grey, terus Magneto, terus Sunspot, sama terakhir Deadpool. Oke. Kalau kalian gimana? Kalian bisa ke tim gua apa tim Billy? Atau kalian punya tim sendiri? Mungkin bisa tulis di ya. kolom komentar. X-Men versi kalian 5 gimana? Oke, dan balik lagi kita bahas film series X-Men nanti jangan lupa ditonton karena udah tayang tiap minggu di Disney Plus Hotstar. Dan ketinggalan. Dan mungkin kalian bisa tulis komentar kalian terhadap series tersebut gimana? Betul banget. Oke, mungkin episode ini bisa kita cukupkan. Sekian episode kali ini. Gue Fali. Gue Billy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.